Halo Sobat TPA dimanapun Anda berada. Kali ini Mister TPA akan membahas part terakhir dari soal kuantitatif SIMAUI 2023 atau soal bagian hitungan ya. Oke, langsung saja kita bahas soal cerita. Yang nomor 1. Rata-rata dari 13 angka adalah 70. Apabila rata-rata 10 angka dari 13 angka adalah di 90, maka rata-rata 3 angka sisanya adalah, nah, rata-rata merupakan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jadi, angka pertama sampai angka ke-13 kita tambahkan semuanya, kemudian kita bagi banyak data. Banyak data berarti dibagi 13 harus sama dengan 70. Untuk itu, jumlah seluruh data bisa kita rumuskan rata-rata kali banyak data. Nah, sekarang kita butuh mencari jumlah 13 angka ini berapa. Kalau kita kalau kita cari jumlah 13 data, berarti kan rata-rata kali banyak data ya, 70 kali 13, dapatnya 910. Kemudian kalau kita mau cari jumlah 10 data yang lain ya dari 13 angka itu dapatnya 90 kali 10 ya. Karena rata-rata dari 10 angka tersebut itu 90. Jadinya 90 kali 10 dapatnya 900. Sehingga bisa kita dapatkan jumlah 3 data yang lain yang kita nggak ketahui datanya apa saja, tapi jumlahnya ada 10 ya. Jadi dari 13 data jumlahnya kalau dijumlahkan 910. Nah, 10 datanya itu ternyata jumlahnya 900. Dengan demikian jumlah data yang lain 910 dikurangi 900 ya atau 10. Sehingga rata-rata dari 3 data yang lain tadi rumusnya jumlah seluruh data bagi banyak data kan. Jumlah dari 3 data yang lain itu 10, banyak datanya ada 3, jadi 10 per 3. Oke. Kemudian yang nomor 2. Seorang karyawan bekerja mulai pukul 8 dan berhasil berhenti pukul 21.30 dengan beristirahat makan siang 1 jam. Lama istirahat yang lain adalah 0,5 jam atau setengah jam. Batas jam kerja efektif adalah 8 jam dan selebihnya dianggap sebagai lembur. Berapa jam kelebihan waktu kerja karyawan? Nah, maksudnya adalah lemburnya itu berapa jam? Gitu ya. Oke. Dari pukul 8 sampai 21.30 totalnya 13,5 jam atau 13,5 jam. Nah, di sini tadi dia istirahat satu jam untuk makan siang ya, dan istirahat yang lain setengah jam. Berarti lama kerja efektif plus istirahatnya itu sama dengan 8 jam plus 1,5 jam atau 9,5 jam. Nah, sehingga kelebihan waktu kerja atau lemburnya dari total durasinya 13,5 jam dikurangi kerja efektif dan istirahatnya ya 9,5 jam, dapatnya 4 jam. Jadi lemburnya total 4 jam. Oke, berikutnya nomor 3. Untuk membuat campuran beton diperlukan semen, pasir, batu dengan perbandingan 1:2:3. Seorang mandor membeli 5 sak semen dengan berat 50 kg per sak. Karena terkena hujan, 10 semen dari tiap sak tidak bisa digunakan. Berapa kilogram pasir dan batu yang diperlukan untuk membuat beton dengan semen yang tersisa? Ingat ya, semen yang tersisa. Tadi ada 10% yang nggak bisa dipakai, berarti 90%-nya bisa dipakai. Oke, jumlah semen sebelumnya, sebelum kena hujan ya, 5 sak kali 50 kg atau 250 kg. Kemudian semen yang tidak bisa dipakai 10%-nya, jadi 25 kg. Nah, jumlah semen yang bisa dipakai tentunya 250 dikurangi 25 atau 225. Perbandingan pasir, batu, semen, pasir, dan batu 1:2:3. Dengan demikian jumlah pasirnya 2 kali jumlah semen ya, atau 2 kali 225
dapatnya 450. Kemudian jumlah batunya 3 kali jumlah semen. Karena perbandingannya 1:2:3, berarti batunya 3 kali semen. 3 kali 225, dapatnya 675. Oke, jadi jawabannya yang E, 450 untuk pasir dan 675 untuk batu. Soal berikutnya, tarif iklan surat kabar adalah 350 per baris untuk hari pertama. 250 per baris untuk 5 hari berikutnya. Jadi maksudnya selama 5 hari berikutnya, per harinya itu 250 per baris. Dan 150 per baris untuk hari-hari selanjutnya. Apabila seseorang membayar 11.100 untuk iklan 3 baris, berapa hari iklan tersebut dipasang? Oke, kita mulai dari hari pertama. Tarif iklan hari pertama itu 350 ya, karena ada 3 baris iklan, berarti 3 kali 350 atau 1050. Tarif 5 hari berikutnya untuk 3 baris, satu barisnya 250, karena 5 hari ya, satu harinya 250, berarti 5 kali 3 kali 250 sama dengan 3.750. Sehingga kita dapatkan 6 hari untuk 3 baris sebesar 4.800. Nah, orang tersebut membayar 11.100. Berarti sisa harinya berapa? Gitu ya maksudnya. Oke, sisa pembayarannya berarti 11.100 dikurangi 4.800. Satu dapatnya 6.300. Di mana satu hari berikutnya setelah 6 hari tersebut, untuk 3 baris berarti kan 3 kali 150 atau 450. Sehingga jumlah hari setelah 6 hari pertama itu 6.300 dibagi 450 ya. 450 ini karena 3 baris, dapat 14 hari. Sehingga kita dapatkan total hari iklan itu dipasang. Sebelumnya ada 6 hari, kemudian sisanya 14 hari, jadi 20 hari. Oke. Cukup mudah ya, Sobat TPA. Nah, kita ke nomor berikutnya. Polindrom adalah bilangan yang jika dilihat dari depan maupun dari belakang akan menghasilkan bilangan yang sama. Contohnya 101. 101, kita baca dari belakang ya tetap 101 ya, atau 101, dari belakang 101 juga. Ada berapa polindrom yang ditemukan dari format tahun YYYY sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2023? Oke, nah Indonesia merdeka tahun 1945, sekarang tahun 2023. Susunan polindrom yang mungkin ya, angka depan dan belakangnya 1 atau 2. Maksudnya dimulai dari angka 1, belakangnya angka 1 juga, atau dimulai dengan angka 2, belakangnya angka 2 juga. Karena harus dibaca dari depan dan dibaca dari belakang itu sama. Atau seperti ini ya. Nah, angka tengahnya harusnya sama ya. Makanya ini kita tulis XX, karena harus sama. Misalkan 1001, itu kalau kita baca dari belakang 1001. 2002. Nah, kalau kita baca dari belakang juga 2002 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi angka yang dimaksud adalah 1991 dan 2002. Bukan 1001 ya, ini tadi 1001 hanya contoh ya. Karena dimulainya dari tahun Indonesia Merdeka atau tahun 1945. Dengan demikian, banyak polindrom yang bisa dilihat dari Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai sekarang tahun 2023 ada 2 polindrom. Oke, Sobat TPA, cukup untuk video kali ini. Part kuantitatifnya sudah habis ya. Next video kita akan bahas bisa verbal ataupun penalarannya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat TPA bisa gabung di grup Telegram untuk membahas soal-soal TPA atau TBS LPDP. Juga bisa mengikuti les privat atau semi privat. Dengan info lebih lanjut, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa Sobat TPA di video berikutnya.